Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu secara online ini dalam presentasi online mata kuliah studi materi fikih di MTS MA tanpa ada aral suatu apapun. Amin. Kedua kalinya salat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah sekarang ini dan yang kita nantikan syafaatnya besok di hari yaumil qiyamah. Allahumma amin. Baik, ketiga kalinya saya di sini akan menyampaikan presentasi makalah kelompok 1 mata kuliah studi materi fikih di MTS dengan berjudul Studi Materi Pokok Bahasan Mata Pelajaran Fikih MTS kelas 7 semester 1. Makalah ini disusun oleh kelas PAIM kelompok 1 dengan nama anggota Nuris Anikotul Azizah, yaitu saya sendiri, dengan nomor induk mahasiswa 201190434, Nur Faiz Khairiatu Sahiro dengan nomor induk 201190438, serta yang terakhir adalah Rakanita Rasyidatul Nur Noviana dengan nomor induk 2011900 atau 90452. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang rumusan masalah. Rumusan makalah ini terdiri dari beberapa rumusan masalah. Di antaranya ada tentang pengertian hadas dan najis serta cara menyucikannya. Yang kedua tentang tata cara bersuci dan dari hadas dan najis. Yang ketiga ketentuan sholat 5 waktu. Yang keempat praktek sholat 5 waktu. Yang kelima, waktu pelaksanaan sholat 5 waktu. Yang keenam, ketentuan sujud sahwi. Yang ketujuh, memperagakan sujud sahwi. Yang kedelapan, ketentuan dari azan dan iqomah. Yang kesembilan, bagaimana praktek azan dan iqomah. Serta yang terakhir ke-10 adalah analisis tentang materi studi fikih di MTS MA kelas 7 semester 1. Nah, di sini saya akan menyampaikan poin 1, 2, 3, dan 4. Untuk poin kelima dan keenam akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, yang poin pertama adalah pengertian hadas dan najis serta tata cara menyucikannya. Yang pertama adalah hadas. Kata hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan dalam istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan suatu ibadah. Hadas. Sedangkan najis itu berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Sedangkan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan bersuci atau dalam keadaan suci. Macam-macam dari hadas dan cara menyucikannya. Hadas ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil bisa disucikan dengan cara berwudu ataupun tayamum. Di antara hadas kecil adalah karena keluar sesuatu dari 2 lubang, yaitu kubul dan dubur. Yang kedua karena hilang akal. Yang ketiga persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada batas yang menghalanginya. Yang keempat karena menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari. Yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar tidak bisa disucikan dengan tayamum ataupun berwudu. Tetapi hadas besar bisa disucikan dengan cara mandi besar. Di antara hadas besar adalah hadas karena bertemunya 2 kelamin laki-laki dengan perempuan atau dikatakan sebagai jima atau bersetubuh. Yang selanjutnya karena keluar air mani, karena haid,
karena nifas, karena wiladah, atau darah yang keluar ketika melahirkan, serta yang terakhir adalah karena meninggal dunia. Selanjutnya, macam-macam najis dan cara menyucikannya. Najis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, najis mukhafafah adalah najis yang ringan, seperti contoh air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara menyucikannya sangat mudah. Cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua adalah najis mutawasitah, adalah najis pertengahan atau sedang. Yang termasuk najis ini ialah bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya, darah, nanah, muntah, kotoran manusia, dan binatang, arak atau homer. Jenis najis ini ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya. Jadi itu najisnya ada tetapi wujud atau zatnya tidak ada, seperti air kencing yang sudah kering yang terdapat pada pakaian atau lainnya. Cara menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Jika seandainya bekas najis yang sudah dicuci sampai berulang-ulang masih juga tidak dapat dihilangkan semuanya, maka yang demikian itu dapat dimaafkan. Yang kedua, najis ainiyah, najis yang tampak, baik diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikannya adalah dengan cara membuang dan menggosoknya sampai bersih, serta diyakini sudah hilang zat, rasa, warna, maupun baunya menggunakan air yang suci. Yang ketiga adalah najis mughaladah atau najis berat. Di antara najis mughaladah adalah dengan seperti air liur anjing ataupun babi. Cara menyucikannya adalah membasuh air sebanyak 7 kali, salah satu di antaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Yang poin kedua tentang tata cara bersuci dari hadas dan najis. Tata cara bersuci dari hadas dan najis itu bisa dengan berwudu, tayamum, serta mandi besar. Bisa juga dengan cara istinja. Yang selanjutnya, poin ketiga atau poin C adalah ketentuan sholat 5 waktu. Sholat menurut bahasa ialah berdoa atau memohon. Sedangkan menurut pengertian syarak sebagaimana kata Imam Rafi'i, sholat ialah ucapan dalam perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Syarat wajib salat itu ada 3, yaitu Islam, balik, dan berakal. Sedangkan syarat sah sholat adalah suci anggota badan dari hadas maupun najis atau dari hadas kecil maupun hadas besar, menutup aurat, berdiri di tempat yang suci, mengetahui masuknya waktu sholat, serta menghadap kiblat. Rukun sholat yaitu berdiri bagi orang yang mampu, takbiratul ihram, berniat di dalam hati, membaca surat Al-Fatihah secara lengkap, rukuk, tumakninah, bangun dari rukuk dan iktidal, tumakninah, iktidal, 2 sujud dalam setiap rakaat, tumakninah, duduk di antara 2 sujud, tumakninah, duduk untuk melaksanakan tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, mengucap salam yang pertama, serta yang terakhir adalah tertib. Yang D adalah mengenai praktek sholat 5 waktu. Nah, pada poin ini sudah dijelaskan secara kurang lebih tentang praktek sholat 5 waktu yang sesuai. Yang pertama adalah berdiri tegak menghadap kiblat serta menyiapkan hati untuk menghadap Allah. Kemudian setelah itu membaca takbiratul ihram disertai dengan niat serta membaca Allahu Akbar. Yang selanjutnya, setelah takbir, kedua tangan disedekapkan di dada, kemudian membaca doa iftitah. Selanjutnya, membaca surat Al-Fatihah dengan perlahan-lahan serta diresapi maknanya.
Setelah membaca surat Al-Fatihah, disunahkan membaca surat pendek dalam Al-Quran. Selanjutnya, melakukan takbir dengan membaca Allahu Akbar ketika akan melakukan rukuk. Kemudian i'tidal, rukuk, kemudian rukuk, i'tidal, kemudian 2 sujud dalam rakaat dengan meletakkan sebagian dahi yang terbuka ke tempat sholat. Selanjutnya adalah duduk di antara 2 sujud dalam setiap rakaat dengan tumak ninah. Yang selanjutnya, duduk tasyahud awal dilakukan seperti duduk di antara 2 sujud, kecuali tangan kanannya saja yang berbeda. Kemudian mengucapkan salam yang pertama dan niat keluar dari sholat ketika salam pertama. Yang terakhir adalah tertib. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk poin E dan seterusnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nurfaiz Khairiatul Zahirah dengan Saudari Rasyidatul Nur Noviana. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya Nurfaiz Khairiatul Zahirah dengan NIM 2011-90438 dari kelompok 1 mata kuliah studi materi fikih di MTS atau SMA akan mempresentasikan bab studi materi pokok bahasa mata pelajaran fikih MTS kelas 7 semester 1. Langsung saja poin yang pertama, yaitu waktu-waktu sholat 5 waktu. Salat menurut syarak yaitu beberapa ucap dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ucapan tersebut dinamakan sholat karena sholat menurut bahasa adalah doa fardu. Sholat diwajibkan kepada setiap orang yang sudah balik, cukup umur, berakal, suci, dan muslim. Salat yang diwajibkan ada 5, yaitu yang pertama duhur. Awal waktunya apabila matahari telah tergelincir ke sebelah barat, dan akhir waktunya apabila bayang-bayang telah mencapai panjang bendanya. Dan yang kedua yaitu asar. Awal waktunya adalah apabila bayang-bayang telah sama dengan panjang bendanya berlebih sedikit. Akhir waktu adalah apabila bayang-bayang telah mencapai panjang 2 kali bendanya. Maka habislah waktu ikhtiar, tinggal waktu jawas atau kebolehan mengerjakan hingga terbenamnya matahari. Yang ketiga yaitu maghrib. Awal waktunya adalah apabila matahari telah terbenam. Maghrib hanya mempunyai 1 waktu saja. Demikian menurut Qaul yang paling jelas, namun dibolehkan memperpanjang salatnya sampai mega merah atau syafaq lenyap. Yang keempat yaitu isya. Awal waktunya adalah apabila syafaq mega merah telah lenyap, dan akhir waktunya adalah apabila malam telah mencapai sepertiga malamnya dan apabila malam telah tercapai setengahnya. Menurut qaul yang lain, setelah itu habislah waktu ikhtiar dan masih tinggal waktu jawas atau kebolehan mengerjakannya sampai terbit fajar kedua. Yang kelima yaitu subuh. Awal waktunya adalah apabila fajar kedua telah terbit dan akhir waktunya adalah apabila awan pagi telah menguning. Maka habislah waktu ikhtiar dan masih tersisa waktu jawas sampai terbit matahari. Poin yang kedua yaitu ketentuan sujud sahwi. Sahwi dalam pengertian bahasa Arab yaitu lupa atau lalai. Menurut para ahli fikih yaitu sujud yang dilakukan diakhiri sholat atau setelahnya karena adanya kekurangan, baik dengan meninggalkan apa yang diperintahkan atau mengerjakan apa yang dilarang tanpa sengaja. Sujud sahwi adalah sujud 2 kali sesudah tasyahud akhir yang dilakukan sebelum salam. Bila seseorang jadi makmum, wajib mengikuti imam yang melakukan sujud sahwi. Jika imam sujud, ia wajib pula sujud, dan apabila imam tidak sujud, walaupun ia ragu, dia tidak boleh sujud sendirian. Jika salat sendirian atau munfarid, maka ia melakukan sujud sahwi apabila mengalami keraguan tentang salat yang sedang dikerjakannya. Ketentuan sujud sahwi yaitu yang pertama, apabila seseorang lupa 1 rakaat atau lebih, kemudian ia menyadari kekurangannya,
karena diingatkan oleh orang lain. Setelah salam, maka ia bolehlah kembali masuk dalam sholat yang menambah 1 rakaat secara sempurna. Kemudian menambahkan 2 sujud tambahan sebelum atau sesudah salam. Itulah yang disebut sujud sahwi, sujud karena kealpaan. Yang kedua yaitu apabila melampaui jumlah rakaat salat yang diwajibkan, kemudian ia menyadari kelebihannya itu, maka cukup baginya 2 kali sujud tambahan. Yang ketiga yaitu apabila melupakan tasyahud awal, lalu ia teringat sebelum berdiri tegak, maka ia boleh segera kembali duduk. Akan tetapi apabila telah berdiri tegak, ia tidak boleh kembali duduk sebagai gantinya. Ia melakukan sujud sahwi sebelum salam. Yang keempat, apabila ia ragu-ragu apakah telah mengerjakan 1 atau 2 rakaat, maka ia meninggalkan keraguannya dan menghitungnya sesuai dengan apa yang ia yakini. Kemudian ia melakukan sujud tambahan 2 kali. Yang kelima yaitu apabila ia terlupa sehingga tidak membaca doa kunut pada salat subuh, bagi mereka yang mengamalkannya, sebagai gantinya sujud tambahan 2 kali, yaitu sujud sahwi. Poin yang ketiga yaitu memperagakan sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan dengan 2 kali sujud sebelum salam atau sesudahnya oleh seseorang yang sedang bersolat. Kedua kaifiat ini diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bacaan sujud sahwi sama dengan bacaan sujud rukun. Begitupun bacaan duduk di antara 2 sujud sama dengan bacaan duduk antara 2 sujud pada rukuk solat. Sujud sahwi dapat dilakukan dengan menggunakan 2 cara, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum salam, sujud sahwi dilaksanakan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Apabila kesalahan atau kelupaan dalam salat diketahui sebelum salam, sujud sahwi ini dilaksanakan dengan membaca takbir dahulu, dilanjutkan dengan sujud dan membaca bacaan sujud sahwi sebanyak 3 kali. Yang kedua yaitu setelah salam, sujud sahwi dilaksanakan setelah salam apabila kesalahan atau kelupaan dalam salat diketahui setelah salam. Tata caranya sama dengan sujud sahwi sebelum salam. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rosidatul Nur Noviana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosidatul Nur Noviana akan melanjutkan yaitu ketentuan adzan dan iqamah. Adzan adalah tanda bahwa waktu sholat fardu telah tiba. Adzan merupakan panggilan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Sedangkan iqamah adalah pertanda bahwa sholat berjamaah akan segera dimulai. Hukum adzan dan iqamah adalah fardu kifayah bagi laki-laki. Dengan kata lain, adzan dan iqamah hendaknya dilakukan oleh seorang laki-laki, kecuali jika sholat jamaah yang akan dilaksanakan semuanya di atas kaum perempuan, maka perempuan boleh mengumandangkan adzan. Adzan dan iqamah hanya dilakukan pada sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Selanjutnya ada syarat sahnya adzan, ada 4, yaitu hendaknya adzan dibaca secara berurutan dan bersambung, dilakukan setelah masuk waktunya sholat. Selanjutnya muadzin seorang yang muslim, laki-laki, amanah, berakal, adil, balik, dan tamyiz. Dan hendaknya adzan diucapkan dengan bahasa Arab, demikian pula dengan iqamah. Selanjutnya sunnah di waktu menyerukan azan, ada berwudu, menghadap ke kiblat, berdiri sewaktu menyeru azan ataupun iqamah, dilakukan di tempat yang lebih tinggi, dan muadzin hendaklah menyaringkan dan mengeluarkan suaranya. Muadzin menutup kedua telinganya dengan jari telunjuk ketika mengucap kalimat hayya 'alas shalah sambil memalingkan ke arah kanan, dan ketika mengucap hayya 'alal falah berpaling ke arah kiri. Dan apa hikmah disyariatkannya adzan dan iqamah? Yaitu adzan merupakan pemberitahuan tentang masuk waktu sholat dan mengajak untuk sholat berjamaah yang mengandung banyak kebaikan. Yaitu kedua, adzan merupakan peringatan bagi orang yang lalai dalam melakukan sholat. Dan yang ketiga, iqamah merupakan pemberitahuan bahwa sholat akan segera dimulai. Selanjutnya ada praktik adzan dan iqamah, bahwa di sini sudah terdapat lafal adzan dan iqamah dalam makalah, bisa dibaca. Dan di sini disunahkan untuk menjawab
adzan dan iqamah. Bagi yang mendengar suara adzan disunahkan menjawabnya sama seperti apa yang pada muazin serukan pada kalimat azan, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Dan pada azan subuh ketika muazin itu menyerukan kalimat as-sholatu khairum minan naum, maka jawabannya adalah sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Dan bagi iqamah disunahkan juga menjawab sesuai sama dengan kalimat iqamah, kecuali pada kalimat qad qamatis shalah, maka jawabannya aqamahallahu wa idza miha wa ja'alni min sholihi ahliha. Dan selanjutnya adalah membaca doa sesudah azan dan iqamah. Doa sesudah azan yaitu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatil aliyata rafi'ah wa ba'athul maqamah mamudanil ladzi wa'adah innaka la tuflihul mi'ad. Dan doa sesudah mendengar iqamah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa inni sulahu yaumal qiyamah. Dan selanjutnya yaitu analisis studi materi fikih kelas 7 semester 1. Maka di sini materi fikih yang diajarkan pada siswa kelas 7 semester 1 yaitu antaranya yang pertama ada hadas dan najis dan serta cara mensucikannya. Di sini hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Dan hadas kecil cara mensucikannya dengan berwudu dan tayamum, sedangkan hadas besar yaitu dengan cara mandi besar. Dan sedangkan najis terbagi menjadi tiga, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh. Najis mukhafafah yaitu caranya cukup cara mensucikannya cukup memercikkan air atau mengusap air pada permukaan. Najis mutawasitoh yaitu syaratnya dengan menghilangkan sampai hilang bau dan sifatnya dengan menyiramkan air. Dan najis mughaladoh dengan cara membasuh air sebanyak 7 kali, di salah satunya ada dicampur dengan tanah. Yang kedua ada cara bersuci dari hadas dan najis, ada wudu, mandi, istinja, dan tayamum. Dan selanjutnya ada ketentuan sholat 5 waktu, dan juga ada praktek sholat 5 waktu, dan juga waktu-waktu sholat 5 waktu ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, dan juga ketentuan sujud sahwi. Dan bagaimana sih praktik dari sujud sahwi tersebut? Dan juga ada ketentuan adzan dan iqamah sendiri yang saya jelaskan tadi, dan juga praktik adzan dan iqamah itu seperti apa. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.